Ada nggak kepastian keselamatan? Di tempatmu itu, Nandar Muhammad sampai sekarang masih di kuburan, Nandar. Masih di kuburan. Kamu kok bisa-bisanya bilang Muhammad selamat gimana? Muhammad di kuburan. Sedangkan Tuhan Yesus kami naik ke surga mengalahkan maut. Gak usah cerita, Nandar, gak usah cerita. Kamu tahu nggak kebangkitan Yesus itu yang menjadi dasar pondasi iman Kristen. Kamu mau cerita tentang surga begini segala macam, kamu ada di kuburan ngapain? Kamu ngomong gitu. Lia Eden juga bisa, Nandar. Seandainya Yesus gak bangkit, Nandar. Seandainya Yesus gak bangkit, saya gak beragama, Nandar. Gak usah, saya buang semua. Untuk apa, Nandar? Kita semua mau mengharapkan ada kehidupan selanjutnya. Semua yang kau ajarkan menjadi dongeng. Karena apa? Karena yang ngajarin kamu sampai sekarang masih di kuburan. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada bagian ini marilah kita sama-sama melihat bagaimana perdebatan antara Edi Stabutar dan Ustadz Yonatan Nanar. Dan kita tahu bersama siapakah Yonatan Nanar ini. Dia adalah orang yang mempunyai keberanian untuk menantang semua para pendeta yang ada di Indonesia ini dan semua para apologet dari Kristen yang kita tahu bahwa si Nanar ini ya tidak punya ilmu, ya ilmunya itu hanya sebiji jagung ya bisa dikatakan, tetapi kita bisa melihat ya keberanian dan kepedean yang dimiliki oleh Yonatan Nanar ini sungguh luar biasa sekali. Nah teman-teman semuanya, di dalam perdebatan kali ini mereka mengambil satu tema, yaitu mengenai keselamatan, yang mana Yonatan Nanar ini mengklaim bahwa Yesus itu tidak selamat sebab dia adalah seorang pendosa, dia adalah manusia biasa, dan Yesus ini sering sekali dicium-cium oleh Maria dan beberapa klaim-klaim dari si Yonatan Nanar ini, sehingga dia tidak percaya atau dia mengklaim bahwa Yesus itu tidak selamat. Nah teman-teman semuanya, seperti apa hasil perdebatan mereka? Langsung saja kita saksikan video yang berikut ini. Ya, ayo, silakan. Ya, teman-teman cek di dalam Quran surat Yasin ya teman-teman ya. Edis tadi bertanya di mana jaminan keselamatan Rasulullah. Teman-teman baca Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau ini adalah termasuk di antara para rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Edis tadi bertanya, Nandar, di mana ayat Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad dijamin keselamatan? Sekarang kita buka Quran surat ke-37 teman-teman ya. Quran surat ke-37 ayat ke-181. Saya bukakan ya teman-teman ya. Nah ini ayat ke-181, wassalamun, dan keselamatan alal mursyalin, dan salam sejahtera bagi para rasul. Ternyata para rasul di dalam Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan. Quran surat 37 ayat 181, wassalamun alal mursalin, wassalamun, dan keselamatan bagi para rasul. Nah di dalam Kristen di mana keselamatannya? Ya, si Edis tadi mengatakan, Nandar, kalau orang Kristen terjatuh dalam dosa ya bertobat lagi. Saya nggak bertanya bertobat lagi. Kalau masalah bertobat di dalam Islam juga sama. Quran surat Az-Zumar ayat 53 ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dalam semua agama juga sama begitu. Nah pertanyaan saya, tolong Anda jawab, tolong. Orang Kristen ini perhatikan ya, orang Kristen yang mati ini dia masih wik-wik ya, dia masih jajan, dia masih korupsi, dia masih judi, dia masih mabok seperti Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30. Bagaimana keadaan dia? Sedangkan di dalam Matius 5 nomor 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus. Coba perhatikan ya. Kemudian teman-teman perhatikan Matius 7 ayat ke-21, Yesus dengan terang benderang loh. Anda baca sendiri, hati ucapan boleh mengatakan saya begini saya begitu, tapi hati kalian nggak bisa dibodohi, nggak bisa dibohongi. Jujurlah, ada nyanyiannya, jujurlah padaku. Nah
Matius 7:21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan, kata Yesus, yang melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Galatia 5 nomor 21, siapa yang mabuk pesta pora, dia tidak akan masuk sorga. Lah Yesus aja terakhir kematiannya karena mabuk anggur asam, berarti Yesus tidak masuk sorga dong. Bagaimana bisa menjamin orang lain ke sorga, orang Yesus sendiri mabuk? Nih, Yesus juga ternyata pendosa, teman-teman ya. Saya tunjukkan ayatnya. Yesus pendosa. Bagaimana dia pendosa masuk sorga? Yesus pendosa ya. Saya tunjukkan ayatnya nih. Yesus pendosa. Di mana ya? Di sini nggak ada nih. Sebentar. Yesus. Lukas 15 nomor 18. Yesus ternyata manusia pendosa, teman-teman. Ini nih, aku bangkit dan pergi. Siapa yang bangkit di dalam Kristenan? Yesus kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa ya terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tidak pernah ada yang pergi ke sorga kecuali hanya Yesus. Menurut Kristen ya, ternyata Yesus juga berdosa. Bahkan dia poligami, menikah. Bahkan di dalam Lukas 7 nomor 38, Yesus itu berdosa, harus dirajam. Kenapa? Karena dicium oleh Maria Magdalena. Wah, tuh. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Di mana Yesus dalilnya menebus dosa orang Kristen? Dosa apa yang ditebus? Tolong perhatikan. Kemudian saya tanya kepada Anda, bagaimana kalau orang Kristen mati nih? Orang Kristen kayak si yang video 9 detik tuh ya kan, mati nih, misalnya mati dia sudah berzina, mati nih dalam keadaan Kristen nih. Kemudian dia ya namanya juga mati belum bertobat. Bagaimana keselamatan bagi orang Kristen yang mati dalam keadaan berdosa belum bertobat? Coba jelaskan kepada saya. Sampai garuk-garuk ketek, saking otaknya sudah kosong sampai garuk-garuk ketek dia. Tidak ada Edis orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya masalah jaminan keselamatan. Tidak pernah ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Yang masuk surga menurut Kristen adalah yang melakukan keinginan roh. Siapa saya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kristen bisanya miabi Kristen, miahilapah Kristen, wik-wik terus kerjaannya, mati dalam keadaan Kristen, masuk neraka. Markus 9 ayat ke-49, jeder kau. Yesus ternyata berdosa. Ya, kasih waktu Nandar. Ini terakhir ya. Terakhir ya. Saya mau makan loh Nandar. Udah telat saya makan silakan, sampai 2 apa-apa. jam. Kalau terakhir berarti aku closing dong. Kamu closing dulu. Yang mulai kamu lo dulu tadi pertama. Kalau yang mulai yang closing terakhir. Kamu. Kalau kamu yang mulai, kabur. Gimana sih? Kalau kamu yang mulai, saya yang nutup. Gimana sih Nandar? Kesepakatannya loh. Kalau kamu yang mulai, saya yang nutup. Ada kesepakatan gimana sih? Seperti itu enggak? Kesepakatan kalau itu biar yang adil, memulai. dengar. Ya kalau kamu mulai, berarti waktunya kan lebih banyak kamu. Enggak apa-apa. Berarti kalau saya kamu terakhir. Iya, enggak apa-apa kalau kamu sudah tidak sanggup hadapi saya. Bukan tidak sanggup, memang udah sekarang memang udah jawab janjinya. Pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Terima itu, terima. Edis babak belur, dia nggak sanggup. Baik, sampai ya, mau stop. teman-teman sekalian. Silakan. Jadi memang kalau teman-teman merasa bahwa Nandar ini agak lain orangnya, memang benar teman-teman. Dia sendiri yang ngajukan tema tentang jaminan keselamatan, tapi dia lari kemana-mana. Dibahas lagi Yesus menikah, dibahas lagi ini, semua fitnah, semua narasinya. Lihat teman-teman Muslimnya sendiri pun itu tahu kalau dia ini udah nggak jelas lagi orangnya. Seperti petinju yang matanya kena ketutup kena debu, dia mukul asal-asal pukul aja, nggak tahu siapa yang dipukul. Udah salah-salan. Nandar, ingat Nandar, tema kita jaminan keselamatan. Ada nggak kepastian keselamatan? Kemarin sudah saya bilang Nandar, di tempatmu itu Nandar, Muhammad sampai sekarang masih di kuburan Nandar, masih di kuburan. Kamu kok bisa-bisanya bilang Muhammad selamat gimana? Muhammad di kuburan. Sedangkan Tuhan Yesus kami naik ke surga mengalahkan maut. Betul. Nggak usah cerita Nandar, nggak usah cerita. Ya. Kamu tahu nggak kebangkitan Yesus itu yang menjadi dasar pondasi iman Kristen. Kamu mau cerita tentang surga begini segala macam, kamu ada di kuburan ngapain? Kamu ngomong gitu. Lia Eden juga bisa Nandar.
Ya Gulam Ahmad juga bisa ngomong pintu surga akan dibuka nanti setelahku. Ya semua bisa Nandar kalau cuma ngomong gitu. Ya semua bisa. Tapi hanya Yesus yang bangkit mengalahkan maut naik ke surga. Itu Nandar kayak gitu. Nih seandainya Yesus gak bangkit Nandar. Seandainya Yesus gak bangkit. Saya gak beragama Nandar. Gak usah saya buang semua. Untuk apa Nandar? Kamu tahu nggak, kita semua percaya dengan hari kebangkitan. Kita semua mengharapkan ada kehidupan selanjutnya. Apakah itu mitos ataukah itu dongeng? Coba. Semua yang kau ajarkan menjadi dongeng. Karena apa? Karena yang ngajarin kamu sampai sekarang masih di kuburan. Sementara kami, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu menjadi dasar kami percaya bahwa kami juga kelak akan dibangkitkan Nandar. Bukan omong kosong. Gitu loh. Itu aja kau pikirkan. Oh, mau melari dia. Lari. Kau mau lari Nandar? Di mana kau Nandar? Lari kau Nandar. Lari si Nandar gak kelihatan mukanya, malu dia. Kau bilang ini lari. Lihat tuh, udah nggak tahu dia kemana teman-teman. Jadi teman-teman sekalian ya, Yesus hidup. Muhammad sampai detik ini di kuburan, teman-teman, di kuburan. Muhammad di kuburan Nandar. Tega kamu, tega. Kau serahkan dirimu dipimpin oleh orang yang di kuburan Nandar. Tega kamu Nandar. Datang kau kepada Tuhan Yesus Nandar. Berilah dirimu dipimpin oleh Sang Firman yang hidup. Jangan beri dirimu dipimpin oleh orang yang sekarang masih di kuburan. Itu loh. Kau jangan cerita-cerita ini. Kita nggak usah cerita-cerita mitos Nandar. Ya. Tahu nggak kamu Nandar? Di dalam Injil itu tertulis, apa yang kami lihat, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Ingat Nandar, Bible ya, Bible itu didirikan atas dasar pondasi atau peristiwa yang terjadi, yang benar-benar terjadi, bukan yang nggak terjadi, yang dada dibelah-belah, dicuci-cuci pakai air jam-jam, ya kan? Di mana itu Nandar? Ya, makanya Nandar ya, percayalah kepada peristiwa sejarah, jangan percaya kepada dongeng. Ya Nandar ya, kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah yang disaksikan murid-muridnya, di mana murid-murid itu melihat, meraba tentang firman yang hidup itu. Itu yang diberitakan kepada kamu. Manuskrip-manuskripnya bertebaran di mana-mana. Berita-berita tentang Yesus ditulis dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, diberitakan terus dari zaman ke zaman kepada seluruh dunia. Kamu memberitakan orang mati di kuburan. Ngapain kau jauh-jauh? Tetangga saya itu juga mati di kuburan juga, ngapain? Kau beritakan itu tentang firman yang hidup. Kau beritakan orang mati di kuburan. Aduh, Nandar, habis lah. Udah, nangis kau ya. Sebentar, masih kau udah besok. Giliran saya. Mau lari. Sebentar. Teman-teman lihat. Udah, sekarang closing statement. Itu udah closing statement dari saya. Gak berani lagi dia. Bukan gak berani. Saya mau makan loh. Nandar, saya mau makan. Kabur. Sudah 2 jam saya tahan ini. Tidak menjawab pertanyaan saya. Nandar, semua saya mau makan dulu. Aduh, Nandar ini gimana sih? Bagaimana orang bisa pemberita orang mati? Dengar, pemberita orang mati. Dengar, pemberita orang mati. Ternyata sekarang bagaimana sudah percaya keselamatan? Mereka adalah pemberita orang mati, teman-teman ya. Ada dijawab. Sudah saya katakan tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Orang saya tanya, dengar, apa jawabannya dong? Dengarkan. Di mana ayatnya? Nandar, mau kabur. Tadi kan kita sudah janjian. Sudah saya hitung loh, Nandar udah 50 menit loh. Baiklah, saya nggak maksud. Sudah saya hitung 50 menit. Kalau nyerah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa.
Bukan nyerah, Kamu kau kan makan yang aja. mulai. Iya, Waduh. iya. Kalau sudah Kau nyerah kan, nggak kau apa-apa. kan yang mulai, saya mengakhiri. Iya, Biar ini adil waktunya waktunya. masih belum 14.45 harusnya loh. Baik, Kabur sudah Bang. selesai Iya. ya. Jadi Nandar sudah teman-teman, kapok, sudah 2 betul, kali dia teman-teman, udah si masih kau Edis, datang besok Nandar. nggak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab. Pertanyaan yang mana Di lagi? ada Udah saya jawab jaminan semua. Kristen yang melakukan dosa. Udah Terus saya kalau jawab orang semua. berdosa masuk Masih kau neraka, tanya-tanya lagi. 949, terus Masih kau keselamatannya tanya-tanya di lagi, mana? Nandar. Katanya menebus dosa, pemberitahuan tapi harus romantis, kau beragama tahu- lebih tahu- benar tahu- dari sadar. Yahudi. Ditanya agama Udah, apa yang Nandar. lebih benar dari Jadi Yahudi? kau bertobat lah ya, Nggak Nandar ya. dijawab. Besok Dosa kita apa yang lanjutkan ditebus? lagi. Dosa asal Hari atau ini dosa saya mau yang istirahat, berjalan? Nandar. Gimana dasarnya? Nggak Udah dijawab. gelagapan dia, nggak bisa dia move on teman-teman. Nggak Saking bisa dia tidak move on. bisa menjawabnya. Oke, terima sampai kasih, Nandar. menggunakan foto saya waktu saya Ih, masih ih. ganteng, teman-teman tuh. Saking nggak bisa Nandar. jawabnya, sampai Udah, kau udah backgroundnya saja foto gelagapan. saya. Nandar, Bahasa Ibrani biarkan itu. Nandar, saya istirahat Sudah dulu. saya katakan, saya mau makan dulu, tidak Nandar. ada Waduh, orang Kristen teman-teman, yang belum bisa sanggup move on dia. mengalahkan Dia saya. belum bisa move on, Bukan teman-teman. karena Masih saya mau hebat, ditantangnya bukan, tapi lagi. karena kebenaran Islam. Masih mau ditantangnya lagi, Matius saya, Nandar. 5 Waduh, nomor 20. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang Siapa nekat, yang tidak Nandar. beragama dengan agama yang lebih Aduh, benar dari saya Yahudi ambil dulu tidak akan saya. masuk surga. Jadi syarat masuk surga dalam Kristen harus beragama yang lebih benar dari Yahudi. Ternyata agama yang Nandar, lebih benar dari Yahudi yaitu temamu Islam. apa sih, Nandar? Temamu kan tentang Islam. jaminan keselamatan. Di mana itu? Di dalam Oke, kita akhiri dulu. Dia tidak mau nerima, dia tidak mau menerima tantangan saya. kabur. Kabur. Kau kan Ini janji kita closing berapa saya menit? loh. Kabur Kok loh. closing? Kau kan udah Kabur. pertama, ngapain mau closing lagi? Kabur. Tidak ada nggak bisa closing jawab, karena kabur. Mana kamu kamu? sudah bicara di awal. Maka Jadi saya Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah tadi hasil perdebatan antara Bang Edis Dabutar dan Yonatan Nandar. Dan kita bisa melihat bersama-sama tadi Bapak Ibu bagaimana Bang Edis mengcounter ya si Yonatan Nandar ini, dan akhirnya dia ngamuk-ngamuk ya, lari ke topik, ngelantur kemana-mana. Jadi bisa ya kita nilai kualitas dari Yonatan Nandar ini, ya bisa dikatakan bahwa ilmu si Yonatan ini tidak ada sebenarnya, tetapi dia punya satu keberanian atau kepedean untuk menantang semua orang ya Bapak Ibu untuk berdebat, walaupun ilmu yang dimiliki hanya ya sebiji jagung ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa sekali tadi penjelasan dari Bang Edis TV ya, bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus itu sudah dipastikan selamat. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Yang kedua, dia bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa itu dilahirkan secara biologis ya, atau sebuah proses hubungan antara suami dan istri. Yang ketiga, bahwa tidak ada satu tulisan atau sebuah buku atau kitab suci yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Jadi apa yang dikatakan oleh Yonatan Nandar atau klaim dari Yonatan Nandar dibantah oleh semua oleh Bang Edis TV ini. Sungguh luar biasa sekali, puji Tuhan. Kita terus berdoa buat semua apologet Kristen ini akan semakin diberkati oleh Tuhan dan diberikan ilmu yang mumpuni dalam menghadapi para iblis-iblis ini ya. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.